Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama saya benar-benar mohon maaf Pak. Kalau di pesantren telat itu aib, sangat aib. Telat 10 menit, telat semenit, telat setengah menit sama namanya telat. Jadi kesalahan besar, harusnya saya datang lebih awal walaupun macet sudah diprediksi. Dimaafkan tidak? Diminta ceramah jam 10 sampai jam 11 lewat gitu ya, lewat berapa? Nggak jelas juga. Saya mohon maaf. Sangat tidak biasa telat seperti ini ya. Yang kedua, terima kasih kepada para sesepuh semua, guru-guru kami, pimpinan. Yang ketiga ini saya lihat wajahnya ada kemiripan. Tes. Ibu boleh berdiri, tapi yang di belakang jangan kehalangi ya. Hei, ibu lihat ke belakang. Ada yang emosi enggak? Nah gitu. Boleh berdiri, boleh kamera, tapi yang belakang jangan sampai teraniaya. Karena kita harus tetap menjaga sikap kepada yang lain. Apa kabar Gede Bage? Perjalanan dari Geger Kalong ke Gede Bage sama dengan dari Jakarta ke Singapura. Menit lebih katanya. Alhamdulillah. Kalau saya lihat wajahnya keinginannya sama. Ya, sebentar. Hidup ini pasti ingin 3 hal. 1, ingin bahagia. Benar? Ada yang mau menderita? Tidak ada. 2, ingin mulia. Tidak ada yang ingin hina. 3, ingin selamat. Tidak ada yang mau celaka, betul? Nah semua ini terkumpul hanya dalam satu patah kata. Barang siapa yang ingin bahagia, mulia, selamat, itu kuncinya cuma sepatah kata. Dan sudah kita kenal kata-kata ini, yaitu jadilah ahli takwa. Cuman kita bingung takwa teh kumaha. Surat Ali Imran ayat 134. Ibu bapak sekarang tes aja, jangan ingat orang lain ya. Apakah saya tes sudah benar belum nih jadi orang Islam? Seperti apa sih orang yang rajin pengajian, yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin umroh, dakwah? Seperti apa ciri-cirinya? Ada 5 cirinya ya. 1, alladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, ciri orang yang soleh, solehah, ahli takwa itu adalah senang sekali berinfak dalam lapang maupun sempit. Jadi kalau ingin tahu, saya teh soleh atau tidak sesudah iman ya, sesudah iman, sholat, zakat. Tesnya ini nih, saya pelit atau tidak? Nih coba tes, kalau punya uang 120.000, ada kotak infak lewat, yang mana kira-kira yang kita masukin? Jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Oh ternyata bukan 120, ternyata ada 3 lembar uang yang di dompet, 125.000. Yang mana yang dimasukin? Ya Allah, ternyata 4 lembar, 127.000. Yang mana yang dimasukin? Nah itulah diri kita. Jadi makin takwa tuh Pak, makin bahagia, makin mulia, makin senang berbagi.
Itu kuncinya. Bahagia teh bukan memiliki, terbalik. Bahagia itu memberi. Kata Kang Emil, ternyata hasil penelitian, profesi yang paling membuat orang bahagia teh bukan pejabat. Bukan pejabat, bukan penguasa, bukan artis. Profesi yang paling membuat dirinya bahagia itu relawan. Orang yang senang nolong orang lain. Wah, mikir ya. Atuh abdi pantas teu bahagia dah hoyong dibere wae. Mohon. Semakin ingin diberi, semakin tidak bahagia, semakin tidak mulia dan makin celaka. Itu ada profesor yang korupsi, apakah beliau bahagia? Saya berani sumpah ya. Demi Allah, koruptor itu tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang Allah sukai. Bahagia kan man amila soliham min dzakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia teh namina hayatan thayyibah. Itu kuncinya barang siapa yang beramal soleh. An-Nahl 97. Jadi kalaupun kita sedekah tapi tidak diniatkan amal soleh, nggak bisa bahagia. Beramal soleh itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Apakah kalau kita berbuat baik pasti bahagia? Jawab Bu, jangan bikin saya jengkel, jawab. Hah? Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Tidak, belum tentu. Contoh, diam. Ibu masak untuk suami. Pak, itu harus dipangmasakeun ku abdi, masakan kesukaan Bapak. Luar biasa, oleh saya dimasakin dari jam 4 sampai subuh telat. Demi Bapak. Udah pakai bunga di meja makan tuh, ya, udah pakai macam-macam. Kata suami teh, aduh ibu, maaf, punten, saya teh udah janji sama teman-teman sepedahan, mau jajan bubur. Aduh gimana ya? Jujur ya, jangan langkung soleha. Gimana perasaan ibu yang sebenarnya? Jawab. Jengkel, ada lagi? Kesel, ada lagi? Sebel, ada lagi? Kecewa, ada lagi? Gondok. Percaya Pak? Berbuat baiknya tidak bahagia. Kenapa ibu kecewa, dongkol, jengkel, gondok, kapok? Karena kurang ikhlas. Jelas? Jadi ibu teh kurang bahagia teh walaupun banyak amal, belum tentu bahagia. Bahagia mah kuncinya ikhlas. Makin ikhlas, makin bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas. Jelas? Buktosna barusan Pak. Masak di jam 4 tetap ya gondok. Bagaimana ibu-ibu yang beramal dengan ikhlas? Pak, sarapan dulu. Kata suami, maaf ya Bu, saya teh ada acara, saya janji sama teman-teman. Pak, janji adalah hutang, penuhi. Jung Bapak mangga tuang sarang rerencangan karena udah janji. Tapi ibu udah masak, gak apa-apa. Dan ini mah amal soleh saya. Allah sudah tahu niat saya. Allah menyaksikan saya masak. Karena belum rezeki Bapak aja. Gak apa-apa, tambah pahala sabar. Mangga Pak Abdi Marido, Bapak makan sama-sama teman-teman. Ada enggak istrinya yang kayak gitu? Gak ada. Dah katingali kurang bahagia keluarganya. Bapak mau istri yang seperti itu? Mau tidak? Masalahnya yang seperti itu nggak mau sama Bapak. Jelas nggak ini teh seri-seri teh hadirin?
Jadi sekarang mah sederhana. Saya teh suka berbuat baik, saya ke pengajian, saya ikut sedekah ini, saya ikut kegiatan itu. Tapi kenapa saya susah bahagia? Sederhana, kurang ikhlas. Lebih banyak ingin dinilai orang, lebih banyak ingin dipuji, dihargai, dikagumi daripada ingin diterima oleh Allah. Takwa teh senang berbaginya teh ikhlas. Mau tahu ciri orang ikhlas? Kalau mau, kalau enggak harus jelas, Bu. Tong bikin jengkel ya. Nih, ini mah kalau yang sering nonton YouTube, udah apa 5 latihan ikhlas. Dengerin aja, latihannya 5 ya, sebelum dilanjutkan yang lain. Yang pertama, jangan selalu ingin diketahui orang amalan kita. Berbahagialah yang tidak punya medsos, lebih dekat ke ikhlas. Atau yang followernya cuma dirinya sendiri. Makin banyak follower, hati-hati. Makin hidupnya tuh mengabdi ke followers. Segala. Bapak lihat yang terakhir itu kepala desa ya. TikTok coba. Jangan semua ingin dipamerkan, ya. Allah Maha dekat, Allah Maha melihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Teu aya nu teu ditingali ku Allah, sadayana disaksikan Allah. Puaslah. Tong sagala dipamerkeun, Bu. Ya naon ribut ge ya. Naon mah. Jangan segala diposting, jangan segala dipamerkan. Yang sunnahnya diketahui orang itu amalan fardu. Amalan sunnah mah sebagian boleh diperlihatkan untuk dakwah, untuk memotivasi, tapi selebihnya mah diam-diam. Sedekah ketahuan orang 100.000 nggak apa-apa, yang diam-diam 1 juta. Tong tibalik, yang ketahuan orang 100.000, yang diam-diam 1.000 ternyata. Kamarana, mah tugas, bukan tugasnya dengar ngaji. Sini mak, kamarana kasihan petugas mah jadi amal soleh. Dah mau masak katanya buat suaminya. Sampai di mana tadi saya ya? Jangan selalu ingin pamer, apalagi amal soleh. Yang umroh tong pamer wae. Dia mah lagi tawaf tuh, baik Allah mah, ya Allah, hanya Engkau lah Tuhanku. Itu lagi tawaf kayak lagi sholat. Jangan segala dipamer. Pagi-pagi bangun sahabatku, bangun jam 3 teh udah broadcast. Bukan tidak boleh, tapi benar niatnya ngebangunin orang atau pengumuman saya sudah bangun. Padahal dia udah bangun teh nggak langsung sholat Pak. Ayo we kana WA baca sambo teu tamat-tamat. Jam 3 eta teh. Ketawanya teh ketawa itu mengakui hadirin. 2, yang kedua, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak, tes keikhlasan gitu Pak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, ciri-ciri karena orang. Ari aya batur mah muni soleha, ari teu aya batur mah tuh mandi tuh
caludi. Hadirin, ada kan kalau ada orang sholat jadi tenang. Allah. Ruku ge cukupnya udah agak lama, cukuplah ya. Sami Allah. Tapi kalau sholat sendiri, Allah Akbar, Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Salah deh hadirin. Kalau ada orang ngaji di bagus-bagus, kalau enggak ngaji, WA yang dibaca. Ada orang yang solehnya tuh di depan orang, Pak. Tapi kalau lagi sendirian mengaco di kamar tuh. Iya, mana HP nih, jadi saksi kesolehan seseorang. Banyak yang jinah mata ya. Surat Ghafir 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata, jinah mata, dan Allah tahu apa yang ada di hati. Berapa banyak nuka masjid bager selama di kamar lagi sendiri error. Nah, ciri-ciri kurang ikhlas. Kalau orang ikhlas mah ada orang, nggak ada orang, sami. Allah ada. 3 ciri orang ikhlas mah nggak pengen dipuji, tidak ingin dipuji, tidak takut dicaci. Jadi puji, caci, ember jatuh sami. Orang yang kurang ikhlas mah mabok pak yang dipuji wae. Dan kita pasti pengen uang, ya kan? Buat kehidupan. Tapi antara keinginan kepada uang dengan keinginan dipuji, lebih hebat mana? Jauh lebih pengen dipuji, Pak. Berapa banyak yang uangnya habis demi dipuji? Berapa banyak yang menanggung rasa sakit demi pengen dipuji? Tuh yang dia operasi wajah, muni kayak lingan seetik penasaran. Ada kan yang siapalah gitu, nggak boleh disebut nama. Operasi yuk, hese calangap. Ini dia operasi leher kepanjangan dipotong, dipendekin. Hidung kurang nyengik dikit. Itu karena apa coba? Karena pengen apa? Pengen dipuji. Celakanya Pak, dengerin nih. Tidak mungkin semua orang muji kita. Ibu udah satakar kebek, meser tas, bela anak nyicil 3-6 bulan. Belum tentu dipuji. Itu ori. Tong gitu kawe mah kawe. Jelek total. Bayangkan tas ori nyicil 36 bulan disangka kawe apa teperih tabu. Tahu Pak bedanya hebatnya pengen dipuji dengan hebatnya pengen uang? Begini Pak, sekarang ada yang ngasih uang dolar Singapura, wah salembar juga bisa 10 juta. Pas ditukerin ternyata uang palsu, kecewa nggak? Dikasih uang palsu kecewa. Dikasih pujian Pak, walaupun pujiannya palsu tetap bahagia. Ibu teh makin tua teh makin cemerlang, meni makin muda, aduh toel. Padahal si ibu mun ngaca teh naon nih peot kieu. Tapi ketika ada yang nyebut yang tidak cocok teh bahagia Pak. Kenapa? Hayo di HP ibu potretna potret zaman baheula, eta pengen dipuji yang tidak cocok. Peot mah peot we urang teh hadirin. Tidak usah nyiksa diri, benar? Udah tong centil, capek. Centil teh capek, Bu. Kalau orang selalu pengen dipuji terus, wah udah sengsara. Mana yang bahaya? Ibu-ibu ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Mana yang bahaya? Kalau ingin kelihatan cantik mah normal, ibu teh ada perempuan. Mun bapak pengen kelihatan cantik LGBT ya. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, seri. Ibu kenapa ibu yang jawab, ibu yang seri? Kami para suami apa ya? Korban penampilan istri. Kami melihat Pak, istri mau ke undangan, staker kebek dandannya. Oh ketemu siapa?
Kenapa pulang dari undangan, rambut rewig, hare-hare, baju bagus, ganti daster lepet, lipstik, susut, jadi dia Pak. Ibu, Bu, tong centil, ya. Bukan tidak boleh pantas, tapi jangan diperbudak sehingga jadi dosa. Saya sedih Pak. Beberapa waktu yang lalu tren itu adalah bersepeda. Zaman Covid mah sepeda sararea, betul? Nu tidak bisa sepeda kayak kursus. Sekarang kurang bersepeda. Apa coba yang tren sekarang? Lari, Pak. Di mana-mana lari. Tapi apa yang membuat sedih tuh, Pak? Kemarin saya lihat pertandingan, lari maraton. Rata-rata enggak bener nutup auratnya. Yang lelaki celana pendek segini. Padahal aurat lelaki dari pusar sampai lutut. Yang perempuan berjilbab, jilbabnya dimasukin ke sini, pakai legging, pakai celana pendek. Eta mah sami we jeung bulucun ya kan. Berjilbab menutup aurat itu bukan hanya kerudung, bukan hanya nutup tubuh, tapi juga jangan memperlihatkan. Pakaian selem juga kan menutup aurat, tapi ngejeplak juga gitu ya kan. Mama tong carentil bisi mawat nuju lari. Aduh, mati dalam keadaan berpakaian tidak baik. Kenapa berpakaian seperti itu? Tahu penyebabnya? Karena ingin dipuji orang. Kalau ingin dipuji Allah, ya pakailah training yang memadai atau yang menutup. Tuh, gitu. Jadi olahraga teh bukan jadi pahala, malah bisa jadi dosa. Dosa bagi yang lihatnya dan dosa bagi yang memperlihatkan auratnya. Jadi lalieur tah nu lari teh. Memang otot menguat, iman melemah. Gara-gara pengen dipuji. Ada juga suami yang gini, istri saya teh pengajian teh kayak makan obat loh, sehari 3 kali. Sampai saya teka urus gara-gara istri saya ngurus pengajian terus. Tapi perubahan yang nyatanya itu adalah pada seragamnya. Berubah terus. Ai kalakuan mah awet kedul, judes, hitut wae dan sebagainya. Dan peningkatan yang nyata tuh dina cicilan katanya. Ai iman mah teu ningkat. Nah, itu teh peringatan. Halo. Tong seueur teuing gaya lieur ya. 4. Tiga dulu. Gimana kalau kita enggak ada yang muji? Nah emang gak pantas dipuji. Gak usah kecil hati, ya biasa. Jangankan kita, Nabi sempurna niatnya, sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, tetap ada yang menghina. Apalagi kita yang hina betulan. Betul? Betul? Tong nyeri hati, si uco si loba omong. Sakit hati atau bersyukur? Jawab, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, abdi cuma disebut si loba omong, berarti si eta enggak tahu abdi loba hutang, loba cicilan, loba dosa, loba aib, seueur kotombe, rorombeheun, bisul, banyak yang enggak tahu. 4. Latihan ikhlas. Jangan ingin dihargai. Loh, masa jangan ingin dihargai? Gak usah ingin dihargai, tapi ingin menghargai. Kalau derita Pak, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, pasti sengsara. Kalau ingin menghargai, ingin menghormati, itu bahagia. Itu ke Allah.
bukan ke orang. Bu, ibu teh nggak akan bahagia kalau ibu pengen dihargai suami, pengen dipuji suami, pengen disayangi suami. Dibalik, suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya. Mereka aja rada susah bahagia. Maaf ya Pak, betul? Ini kan wajah-wajah yang kurang bahagia pun. Boro-boro ngebahagiain istrinya, mereka sendiri pusing. Ibu pengen dibahagiakan oleh suami, itu berarti ibu ingin menderita. Jadi kedah kumaha aa, ibu ingin membahagiakan suami, baru akan bahagia. Bahagia itu dengan bukan dengan di. Kalau di-nya ke Allah. Ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, baru bahagia. Gitu, makin banyak berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Periksa aja. Makanya kalau dandan teh nggak usah nanya, bek we dandan di rumah teh ya, tuh terus dandan, kumaha Pak, ibu nganggo acuk iya, kelihatan lebih langsing ya. Oh iya Bu, sekarang ibu kelihatan lebih langsing, berarti kamari gendut, hah? Jadi salah ya kan? Kita mah bakal serba salah Pak, cicing we ngahep-hep. Bu, ibu mau bahagia? Tong centil. Boleh, yang wajar-wajar saja. Enggak usah seperti orang lain. Oh, teman orang lain, itu teman saya HP-nya bagus. Ibu pengen HP seperti itu, liar Bu. Mending syukurin HP yang ada. Benar? Enggak usah pengen kelihatan langsing. Jadi tahan napas, kamu temennya melenting. Nanaon. Ayang katingali bodas dikeum semalaman. Jadi panu, capek. Just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Dah. Kenapa kita dihargai orang lain? Penyebabnya dua. Satu, karena Allah ngasih casing. Bungkus. Itu teh casing naon we apa anu narempel di itu jengkol naon eta Pak? Panaon dia? Artinya apa Pak? Pak Camat, anu langkung alit jengkolna jengkel. Betul. Pak Lurah. Ieu naon ya? Polsek. Ini casing. Saya casingnya katanya kiai. Dihormati, satu karena punya casing, betul? Ada lagi, yang kedua karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Eta yang membuat kita dihargai. Kenapa Aagim diundang ke sini? Kenapa Bapak Ibu jauh-jauh mau dengerin? Penyebabnya dua. Satu, Aagim dikasih casing kiai. Yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastiar. Eta yang membuat abdi didengar. Kalau oleh Allah diambil casingnya, tuh seperti kan ada pejabat yang sekarang diambil casing, namanya tutung hadirin. Mau pangkat apapun kalau Allah ambil aja. Sekejap itu Pak. Dan yang kedua, kalau Allah buka aibnya, habis kita ini. Makanya tong petantang petenteng, sebab penghormatan orang ke kita mah tidak cocok dengan kita yang sebenarnya. Betul? Jawab, betul tidak? Kenapa istri Bapak masih menghargai Bapak? Karena istri enggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Tuh, kan ngagebuk astagfirullahaladzim. Langsung istighfar. Betul tidak Pak? Dibuka mah. Nah sekarang Allah, jadi kalau ada yang viral-viral, itu kehendak Allah hadirin. Itu saatnya anu ayeuna viral kepala desa atau nanti Pak?
nu joget di awas geus macem-macem we. Aya nu lurah kiai. Kalau Allah buka mah habis we seketika. Makanya bukan ingin dihargai orang kalau beramal, tapi ingin diterima Allah. Titik. Terakhir, nggak usah berkomentar hadirin, terakhir teh yang bab ini ya. Oh, korek mimiti tuh. Yang kelima, latihan ikhlas, jangan ingin dibales budi. Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan. Sekali lagi, yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Kalau ingat kebaikan sendiri, jasa kita, jadi bahagia atau jadi galau? Berarti galau teh alarm dari Allah kita melakukan hal yang salah. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Sudah waktunya ganti, Pak? Hebat di sini. Mikrofon jadi ganti-ganti terus. Baterainya, Pak. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Tes ya. Pak, dengerin, nggak usah ikut campur, denger aja ya. Saya nanya ke ibu-ibu. Bu, bagaimana perasaan ibu kalau suami berkata begini? Istriku, saya nih suamimu, Padahal udah tahu kan. Saya yang membanting-banting tulang, meres-meres keringat demi kalian. Ini rumah saya yang mati-matian beli. Kalian makan, itu tetesan keringat saya. Eta dandan, dempul, segala macam teh. Saya yang nyari duitnya. Kalian jalan-jalan ke sana sini, saya yang cari modalnya. Saya tahu yang berjuang buat kalian. Perasaan ibu kalau suami mengatakan itu jadi bahagia atau enek? Dengar Pak. Dengar Pak. Jelas Raden? Sekali lagi, jadi bahagia atau enek? Kompak Pak. Ya, jelas ya Pak ya. Cicingnya dap bojo teh enek mun urang disadawaya teh Pak. Ibu dengan suami mengobrol jasanya jadi tambah sayang atau jadi sebel? Sekali lagi, dengar Pak. Jadi ketika kita pamer kebaikan kita, yang terjadi itu bukan kagum, bukan jadi wibawa, bukan jadi dihormati, melainkan jadi enek dan sebel. Betul Bu? Menipuas si ibu teh ngomong teh. Nah ibu, jadi ibu teh enek dan sebel kalau orang ngomong jasa teh ya. Nah kami juga begitu Bu ya. Emak mau capek. Mulai kami tuh naik enek tuh ke sini. Capek jadi wanita teh Pak. Nya hamil, nya melahirkan. Bapak mama mana hamil, Dah enggak jadi simpati Bu. Hati-hati ke anak-anak ya. Jangan suka ngobrol jasa. Itu ibumu nah, ini ibumu. Aduh cek barudak teh. Nah si ibu jadi lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin kata anak-anak teh, atuh siapa suruh ibu. Dah saya mah enggak pesen bijil ti ibu. Enggak boleh. Mak, cicing ya, tong disadawai. Jangan suka nyebut-nyebut. Kalau pemimpin banyak nyebut-nyebut jasa dirinya, diobral, itu pasti nggak berwibawa. Karena orang yang berwibawa itu fokus berkarya, bukan ngomongin jasa. Yang jadi bukti itu bukan omongan, nyata.
Hati-hati nih, sebentar lagi musim kampanye. Orang kalau tidak hati-hati, hayo ngobrol dirinya. Nggak ada simpati, dah. Nyata yang penting. Rasulullah mah teu seueur nyarios, seueur bukti. Kartos nenek, tong centil. Ya. Mah centil wae, tong gumasepa, cicing mah biasa we lah. Bahagia mah lakukan, lupakan. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Tidak. Urusan kita mah bukan terima kasih orang, urusan kita, amal kita diterima. Kartos, saya sudah berbuat yang terbaik, tapi suami saya enggak menghargai. Ya itu mah urusan suami, urusan ibu mah semua perjuangan pengorbanan ibu diterima oleh Allah jadi amal soleh. Suami ibu mah punten, maaf ya, ada yang sudah meninggal suaminya agak lama, ada enggak? Saya tidak ada maksud apa-apa, cuma nanya aja ya bisi. Nah, jadi nyari enggak mau nanya punten. Tidak ada maksud ya. Jangan salah terima. Curiga sih karena ke ceramah mencari nenek-nenek, bukan ada. Punten, ada enggak yang suaminya sudah ada? Sudah berapa lama, Nek? 23 tahun. Masya Allah, mana Nenek? Oh itu, alhamdulillah. Nenek masih hidup? Masih. Suami meninggal 23 tahun yang lalu. Masih makan? Masih. Masih rezekinya ada? Tempat berteduh ada? Berarti suami nenek teh bukan penjamin. Buktinya meninggal 23 tahun, tenang we, rezeki mah ada. Maka ya naon deui ya? Ka mana aja? Petugas ya. Sampai di mana tadi jadi lupa lagi. Maaf ya, kalau udah tua teh katanya ada 3 cirinya. Udah tahu Pak? Belum tahu. Kalau udah tua tuh 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya juga lupa. Dah. Kendalikan nafsu. Kenapa umat Islam suka berantem karena perbedaan? Berantem tuh bukan karena perbedaan. Umat Islam bertengkar tuh bukan karena hilafiyah, karena nafsu. Ini kunut, ini tidak kunut, ya udah nggak usah berantem. Yang bikin berantem itu yang kunut dengan yang tidak kunut tuh bukan masalah perbedaan pendapatnya, tapi nggak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi gimana nih kalau ada perbedaan pendapat? Gampang. 1, jangan banyak komentar. Kalau ada perbedaan pendapat, tong komentar ya, seperti kita yang ilmunya terbatas mah. Oh ini beda nih, kenapa nih? Cep, cicing. Yang kedua, belajar. Kenapa ini kunut? Dalilnya dari mana? Cari dari sumber yang paling dipercaya pelajarannya. Kenapa ini enggak kunut? Ini kenapa? Oh, jadi paham yang benar itu seperti apa dua-duanya. Kemudian tahap ketiga, pilih yang paling kita yakini. Mau kunut, mau tidak kunut, pilih mana yang paling ajak. Dan yang keempat, hormati pilihan orang lain. Da sorga mah milik Allah, bukan milik kita. Benar? Tong garelut ya. Halo? Biasa we. Ai mau ka Israel perang nggak berani, ai ka tetangga gelut. Ke teman semasjid gelut. Mau apa? Makanya ciri takwa yang kedua apa? Menahan amarah. Mana yang harus bisa menahan marah, suami atau istri? Dua-duanya, bijaksana. Mana yang harus bisa lebih menahan amarah, suami atau istri? Suami. Kita sebagai kepala keluarga. Ya. Tapi istri saya mau cicing. Pokoknya ada pasti eleh orang. Ngehep-hep.
Di sini udah dengar belum ceramah tentang singa? Udah tahu Bu? Ibu udah tahu ya? Ayo Ibu yang cerita. Saya mau istirahat. Ceritain jangan Bu, Ibu bawa aja ya. Nah, ceritain jangan nih Pak. Saya jadi kasiksa di dia oleh keinginan ibu-ibu ya. Kini kalau manusia nikah itu orang pada datang nyalamin, ngedoain, ngasih hadiah, itu normalnya. Tapi kalau singa menikah, binatang yang lain tuh nggak boleh ngedeketin. Giliran singa lagi nikah, ada kucing ngedeketin. Atau singa marah Pak. Was mau dihabek tak kataku singa, kataku singa, jangan dulu marah. Ini penting, saya harus menyampaikan sesuatu. Penting loh. Apa kata singa? Ngaharewos tak ucing teh ka singa. Singa langsung pucet. Apa kata kucing? Kata kucing teh kieu Pak. Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, udah nikah jadi kucing. Jelas Bos? Meng, jelas nggak Meng? Kun bae jadi ucing, yang penting damai. Jelas Meng? Nah si eta mah singa terus kun bae. Bu, Pak, udahlah, mau ngapain berantem? Betul tidak? Mengalah aja. Aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Oh, kenapa? Ya karena berdebat mah orang nggak nyari kebenaran, nyelehan we. Tujuannya apa? Supaya reda emosinya. Kalau udah reda, baru bicara. Mau ngapain bertengkar? Tarik-tarik itu kumaha? Pakai dong otak, santul bangke otak. Dua-duanya ngomong bareng. Siapa yang dengar ya kan? Pak keras-keras, padahal segitu deketnya, berarti nggak normal. Normalkan dulu. Dah, jangan ribut sama tetangga, sama apalagi teman semasjid, semasjid. Jangan. Orang takwa mah gak marah-marah. 3, wal'afina 'anin nas. Ciri orang yang soleh teh memaafkan. Ulangi. Udah, nggak ada cerita mau tidur keheul teh, nggak ada cerita sebel kata tangga, nggak ada. Udah kita juga nyebelin lah ya. Maafkan, Bu, Ibu. Kalau Ibu punya salah, maunya dimarah oleh suami atau tidak dipedulikan atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dengar ya Pak ya, ini asli ya. Ulangi, mau diapain? Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Mau jadi dinasehatin dengan? Tuh Pak. Mau dinasehatinya di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi? Gak mau di depan anak-anak? Kenapa? Malu. Dengerin ya. Jangan nasehatin istri di depan orang. Anak-anak. Malu. Benar Bu? Maukah Ibu diungkit-ungkit kesalahan yang sebelumnya? Jawab. Jadi jangan ngungkit-ngungkit. Fokus ini aja masalahnya ya. Jangan ngungkit-ngungkit ya. Camkan baik-baik. Maukah Ibu dimaafkan? Mau tidak? Dimaafkannya sesudah Ibu minta maaf atau sebelum minta maaf? Topisan kahoyong nama apa? Jadi Bapak teh ya sakumaha keheulna tahan, sembunyi-sembunyi, jangan ngungkit-ngungkit dan langsung dimaafkan sebelum istri minta maaf. Begitu Bu?
pertanyaan terakhir. Kalau ibu ke suami gitu enggak? Nah, eta masalahna. Cik atuh Bu, jangan memikirkan diri sendiri. Kami juga pengen diperlakukan begitu ya Pak. Ya mau diungkit-ungkit, kita tanpa kabeak dengkak. Dari zaman tai kotok di Lebuan. Udahlah, kita teh perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu yang bijak. Dah maafin, tahu Mang Odet enggak? Almarhum, saya termasuk yang iri sama Mang Odet ya Pak. Sebelum beliau wafat ke pesantren dulu, beberapa waktu sebelumnya. Bayangkan, meninggal hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Udah hari Jumat di masjid, tempat terbaik. Sedang sholat, amal paling bagus. Persiapan khutbah Jumat, dakwah. Wah, ini saya baru dengar ada pejabat yang meninggal begini. Jangankan pejabat, kiai juga rada susah meninggal kayak gini Pak. Darut Tauhid punya masjid dari tahun berapa? Udah lama. Jarang yang meninggal di masjid, kalau luar namanya kelepek di luar. Dulu saya sakit di masjid Pak, jangan dibawa. Pokoknya saya ingin meninggal di masjid. Pernah tuh waktu itu ya. Wah udah, kata dokter udah ini ama udah pokoknya. Hirup kene. Udah papaitan, udah dadah, udah segala, udah belum waktunya. Nah, silaturahim lah, takziah ke rumah beliau, ke keluarganya. Nanya, itu amalannya apa aja beliau teh? Selain beliau kalau malam hari banyak baca Quran, ada satu amalan yang dilakukan sebelum tidur. Kata istrinya, Mang Odet mah sebelum tidur teh selalu berusaha memaafkan dan mendoakan kebaikan orang-orang yang tidak menyukainya. Wah, Masya Allah. Jadi dengar berita itu, ya Allah ampuni saudara hambamu ini. Saya mah tidak menuntut apa-apa. Mangga diamalkan, ya mah mau tidur sebel pisan apa tetangga itu. Aduh, nyaman, sekumaha tuh. Urang ngalih wae ka mana? Ka kuburan, kan itu hayang amal. 4, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, nu kaempat, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Banyak ditafsirkannya. Tapi begini aja, udah ditahan marah tah kata tangga teh, udah gitu kita maafkan, udah gitu kita baik. Itu Pak, tetangga teh pelit, udah enggak apa-apa. Itu mah urusan beliau. Urusan orang mah baik kata tetangga. Tapi si tetangga eta mah tara ngirimna naon apa? Pulang ti Mekah ke suka jam-jam atau enggak? Tong loba kahayang mah. Lain manehna nu pelit mah nu hayang dikirim. Kirim. Tapi dikirim ge enggak berterima kasih, enggak apa-apa. Yang penting kita ngirim. Itu kunci orang takwa teh tidak ngebales kecuali dengan kebaikan. Dan penutupnya di ayat ini, ayat yang selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru lidzunuba illallah. Dan yang terakhir, orang takwa teh, orang soleh teh bukan orang yang tidak punya salah, tapi tidak berniat berbuat salah, dan kalau tergelincir segera ingat Allah, segera minta ampun ke Allah. Kalau ke orang segera minta maaf ke orang dan berhenti dari perbuatan buruknya. Nah, jangan suka menganggap remeh orang, hadirin. Kalau orang soleh bikin salah, dia sudah taubat dan diampuni Allah. Pernah ada yang datang, kalau nggak salah ke Buya Hamka, Buya, eta tetangga teh Buya, rajin ke masjid ya,
Tapi eta pemarah, pelit, galak. Nah, tetangga yang sebelahnya baik, tapi jarang sholat. Menurut Buya yang mana? Gimana kalau begini? Oh, menurut saya itu yang ke masjid tapi galak, mudah-mudahan berkah dari rajinnya ke masjid Allah hilangkan sikap emosionalnya. Lah itu tetangga yang baik tapi jarang sholat, mudah-mudahan dengan kebaikannya diberi hidayah taufik oleh Allah jadi ahli sholat. Mana yang jelek eta teh Buya? Yang jelek mah kita yang suka mikirin kejelekan orang terus. Ada bapak dan anak ke masjid waktu Ramadan itikaf, lagi pada tidur sebagian. Pak, tuh lihat Pak, ini teh 10 hari terakhir kalau pada tidur kayak gitu di masjid Pak, menurut Bapak bagaimana? Kata bapaknya gini, menurut Bapak mah bagusan mereka nak tidur daripada kamu bangun ngejelek-jelekin orang gitu. Hartos Bu, cicing ya, jangan ngomongin kejelekan. Wala tahassasu, sabda Rasul begini, iyyakum wadzanna, hati-hati dengan buruk sangka. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena prasangka buruk itu sedusta perkataan. Janganlah kalian tahassasu, jangan seneng ngedengerin kejelekan tetangga, teman, saudara. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, memata-matai, jangan. Wala tahassadu, jangan iri dengki. Ini tetangga sekomplek ini udah ada garisnya masing-masing. Tongsok ninggalian imah tetangga, jangan ngebanding-banding, semuanya ada kapling takdir. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda. Gak usah ingin apa yang dimiliki tetangga. Janganlah kalian wala tadabaru, saling membelakangi, gak saling sapa. Janganlah kalian saling membenci. Jadilah kalian orang yang bersaudara. Eta takwa teh bukan hanya ritual fisik saja, tapi bagaimana kita menjadi orang yang segera sadar minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan buruk kita. Tepat 1 jam lewat 5 menit. Udah jangan diperpanjang, eta ge belum tentu keanggo. Halo? 1 apa? Berinfak dalam segala keadaan. Berbagi, nggak punya uang, pakai benda. Ibu punya kerudung, kasihin, baru beli lagi, atau beli dulu, terus kasihin. Ya, yang kedua, menahan amarah. Bukan tidak punya marah, menahan amarah. 3, memaafkan. Ya, lupakan, sudahlah, capek. Jangan suka nyari-nyari kejelekan tetangga. Enggak sengaja aja, enggak enak. Ece, ini mah kita aja ya. Nah, udah pasti ya. Racun ya. Jangan ngomong sama si ibu itu ya, karena saya udah janji nggak akan ngomong. Udah janji tuh ngomong. Eta teh Bu, si eta teh cicilannya teh banyak. Sepatah kata kita ketemu dengan beliau, lihat beliau, langsung pikiran kita kotor. Benar? Si ibu itu teh mobilnya teh ternyata pinjam di mertua. Jadi orang ningali mobil mertua. Si eta makin banyak kita tahu, makin busuk hati kita. Rugi. Asli Pak Abdi mah enggak mau ada orang datang cerita kejelekan orang lain. Mau apa? Kecuali yang jadi kewajiban kita tahu karena kita harus memperbaikinya. Tidak semua harus kita tahu, benar? Maafkan. Lalu yang selanjutnya, berbuat baik terus. Ya, apapun jadi orang baik. Terakhir, kalau bikin salah, segera minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang. Ketua DPRD, mana teh Pak? Sebuah tempat ya. Oh iya, makasih jazakallah.
ketua DPRD di sebuah tempat, lupa Pancasila, nggak apal, heboh. Apa yang dilakukannya? Saya dengan sangat menyesal ya atas perbuatan dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ini. Semoga ini jadi pelajaran bagi yang lain. Saya baca komen di bawahnya Pak. Rata-rata komentarnya kagum. Ini dia. Ini orang hebat, berani. Tuh begitu. Kalau kita salah, kita ngaku, kita tanggung jawab, hasilnya mulia, Pak. Bukan berkelit ini, berkelit itu, ngaku Tuh itu bukti Pak. Saya cari komen di bawahnya Pak. Banyak kan komen, nggak ada satupun yang menghina, kecuali kagum. Nah, matakna mun salah teh ngaku Pak punten gitunya. Abdi nu hitut tadi teh. Tunana. Nggak apa-apa Bu. Bapak bangga Ibu sudah ngaku ya. Ya Bapak juga apal jika Kiai hitut saha yang Bapak berterima kasih. Berarti Bapak sekarang tahu Bapak nggak kena COVID gitu. Terima kasih Raden Sadayana. Udah nggak usah panjang-panjang, segitu aja ya. Surat Ali Imran 133, 134, 135. Nah, kalau mau diteruskan juga ada ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini saya dapat pesan sponsor. AA ini sudah siap tim Sorpak untuk penggalangan dana pengecatan kubah masjid. Masya Allah. Amalkan yang tadi ya. Kita sekarang sambil baca Al-Quran, sambil bersedekah. Siapkan sedekah terbaiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin irhamna. Duhai Allah yang maha menyaksikan segalanya, wahai Allah yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini, wahai Allah yang janji mengabulkan doa, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Rabb, hapuskan sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni kami sering menyakiti ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sayangi orang tua kami, ampuni seluruh dosanya, bahagiakan sisa usianya, jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami. Beri kesempatan sisa umur ini jadi anak yang tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan keluarga kami. Ampuni ya Allah keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah terhadap keluarga. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh mendoakan dan mengurus dengan benar. Titipkan kepada kami keluarga sakinah, jadikan pendamping hidup kami, penguat iman kami. Titipkan anak yang soleh, solehah, hafizah, jadikan anak-anak ahli ibadah ya Allah, yang akhlaknya mulia. Jangan biarkan anak-anak jadi anak durhaka. Jangan biarkan anak-anak menyakiti kami ya Allah. Lindungi dari perbuatan haram, dari segala yang Engkau haramkan. Lindungi anak-anak dari kesesatan, kehinaan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga ya Allah. Jangan biarkan ada satupun ahli neraka. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat yakin padamu. Karuniakan ibadah yang khusyuk, doa yang Engkau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jangan biarkan hidup kami dililit hutang ya Allah. Bayarkan dan jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang kekurangan ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang ya Rozak. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Angkat derajat yang sedang direndah dan dihinakan.
Ya Allah, jadikan jamaah ini ahli taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Lindungi kami semua dari akhlak yang buruk ya Allah, dari amal yang buruk, dari nafsu yang buruk. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah, jadikan hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkahi lingkungan ini ya Allah, muliakan para sesepuh, guru-guru kami, para pimpinan kami ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Atur nuhun, terima kasih kepada semuanya. Allah pasti mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di medsos ya. Nanti pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil